Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Anita Sylvia, guru kimia SMK Negeri 1 Talangubi, Kabupaten Penukal Aba Pematang Hilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya akan membagikan praktik baik pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan bersama siswa saya di dalam kelas dengan judul Aji Beli Pensil. Aji Beli Pensil merupakan akronim dari kata alat uji bahan sederhana dan live worksheet dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. SMK Negeri 1 Talangubi merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang berada di Kecamatan Talangubi. Dengan 3 kompetensi kejuruan yaitu akuntansi keuangan, teknik komputer jaringan, dan teknik kendaraan ringan otomotif. Saya menyadari bahwa setiap siswa di kelas memiliki beragam kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Setiap siswa memiliki kesiapan belajar, minat, dan profil belajar yang berbeda. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, dilakukanlah pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan hasil asesmen awal, keterampilan proses sains siswa rata-rata sebesar 40%. Berdasarkan observasi, diketahui bahwa kegiatan praktikum yang dilakukan hanya bersifat instruksi langsung, sehingga kurang melatih siswa untuk terampil dalam merencanakan praktikumnya sendiri dan memahami setiap proses yang dilakukan saat kegiatan praktikum. Hal tersebut menyebabkan keterampilan proses sains siswa kurang berkembang. Setelah saya melakukan identifikasi masalah, terdapat beberapa tantangan yang muncul saat pelaksanaan praktik baik ini. Di antaranya adalah: pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan pemahaman setiap murid di dalam kelas. 2. Siswa SMK cenderung lebih tertarik pada praktik yang langsung berhubungan dengan kompetensi keahlian mereka. 3. Siswa terbiasa praktikum dengan instruksi langsung sehingga kurangnya keterampilan siswa dalam merancang praktikum dan membuat alat praktikum. 4. Minimnya sarana dan prasarana laboratorium kimia serta keterbatasan alat dan bahan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum. Terakhir, tantangan dalam mengimplementasikan praktik baik ini adalah terkait evaluasi. Instrumen evaluasi yang tepat perlu dikembangkan agar dapat mengukur pencapaian kompetensi siswa secara komprehensif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah: yang pertama, berdiskusi dan berkoordinasi dengan wali kelas, guru BK, dan rekan sejawat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan pemahaman setiap murid di dalam kelas. Yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran yaitu bahan ajar, media, ELKPD, dan instrumen penilaian. Setelah itu, melaksanakan pembelajaran ini sesuai dengan sintaks. Di awal pembelajaran, guru menanyakan kabar siswa melalui link Padlet untuk membangun suasana yang nyaman bagi siswa dan tetap fokus selama pembelajaran. Langkah ketiga yaitu menugaskan siswa untuk merancang alat praktikum dan menyiapkan bahan-bahan yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran project-based learning. Pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menugaskan kalian membuat rancangan alat uji kepolarasan. Mulai 3 penilaian yang akan Ibu lakukan. Silakan buat satu pertanyaan. Oke, siapa yang mau bertanya? Kami membuat alat uji kepolarasan statis dari kayu panjang, 1 papan, 1 botol. Sudah berada di kelompok masing-masing? Silakan perwakilan kelompok mengambil bahan ajar. Dalam pembelajaran ini, siswa dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajar.
Langkah keempat yaitu memonitoring pengerjaan proyek siswa dan membimbing siswa untuk mencari banyak referensi. Lain boleh disiapkan dulu alat bahannya. Sudah jadi untuk ayamnya. Mana mangganya? Halaman 8. Kasih ini gelasnya dan sini nggak mau lagi. Dalam pembelajaran ini, produk yang dihasilkan siswa yaitu alat uji kepolaran setiap kelompok berbeda, sesuai dengan minat, kemampuan, dan kreativitas masing-masing. Kelompok 3 akan presentasi. Bisa teman-teman lihat kalau larutan dari soda kue membelokkan. Itu berarti larutan soda kue termasuk senyawa kola. Ada gaya mau tanya? Agar menghasilkan gaya kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Uji listrik, statis, dan magnet jika di aliran laras. Dalam asesmen formatif, selain menilai proses dan hasil proyek siswa, juga mengukur keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains bertujuan agar siswa dapat lebih aktif dalam memahami serta menguasai rangkaian yang dilakukan, seperti merencanakan praktikum, menggunakan alat bahan, mengamati, mengklasifikasi, dan menafsirkan. Kalau bisa kelompoknya tuh harus bekerja sama ketika mengerjakan LKPD. Langkah selanjutnya yaitu memanfaatkan LKPD Live Worksheet dalam pembelajaran. Pada LKPD Live Worksheet, saya dapat menyajikan materi pembelajaran yang beragam, mulai dari teks, gambar, hingga video, sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Selain itu, fitur interaktif seperti soal pilihan ganda, isian singkat, dan drag and drop memungkinkan guru untuk membuat tugas yang sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Berdasarkan hasil analisis data, keterampilan proses sains siswa pada materi uji kepolaran senyawa meningkat dari 40% menjadi 70%. Hal ini menunjukkan pembelajaran yang telah dilakukan cukup efektif dalam meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Pelajaran kimia hari ini sangat menyenangkan. Banyak hal yang bisa saya dapatkan dalam pelajaran kimia hari ini. Biasanya saya dan teman-teman membuat praktikum sesuai petunjuk dari guru. Namun, pada kali ini saya dan kelompok merencanakan praktikum, membuat alat, dan menyiapkan sendiri bahan untuk praktikum. Hal ini merupakan pengalaman dan ilmu baru bagi saya sebagai seorang siswa. Pada awalnya, saya dan teman-teman saya merasa bimbang, bingung, dan ragu ketika ditugaskan untuk merancang kegiatan praktikum. Berdasarkan arahan dan bimbingan dari Ibu Anita, kami mencari referensi dari internet, video-video di YouTube mengenai tugas praktikum yang akan kami laksanakan. Akhirnya kami berhasil membuat proyek yang ditugaskan. Dalam komunitas belajar rules yang ada di sekolah, saya mendiseminasikan praktik baik yang telah saya lakukan. Hal ini agar menginspirasi dan mendorong rekan guru lain yang ada di sekolah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kedepannya saya akan terus berinovasi dan mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. Kolaborasi dengan rekan guru, orang tua, dan komunitas juga sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembelajaran di sekolah. Dan video praktik baik dari saya, semoga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.